Eva Septianityas dari kelas produksi ternak unggas A kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan, organ reproduksi, organ pernafasan, dan organ ekskresi serta penyakit yang ada pada unggas yaitu ayam petelur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada unggas, yaitu ada paruh. Paruh berfungsi sebagai masuknya makanan. Kemudian ada esofagus. Esofagus terletak di antara mulut dan tembolok. Kemudian tembolok. Tembolok berfungsi sebagai penyimpan sementara makanan. Kemudian menuju proventriculus. Proventriculus di sini terjadi pencernaan secara enzimatis. Nah, kemudian gizat. Gizat berfungsi untuk memecahkan partikel pada ransum yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, kemudian ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai penyerapan nutrien yang terkandung dalam pakan. Nah, pada usus terjadi percabangan yang dinamakan sekum. Sekum berfungsi sebagai pada sekum terjadi reabsorpsi air dan penyerapan kembali nutrisi. Nah, kemudian yang terakhir ada kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dan telur. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ayam petelur. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat dihasilkannya ovum atau sel telur yang akan dibuahi oleh spermatozoa. Kemudian infundibulum. Infundibulum berfungsi sebagai menerima telur yang baru diovulasi dari ovarium. Kemudian ada magnum. Magnum berfungsi sebagai tempat disekresinya albumen atau putih telur. Kemudian ismus. Ismus berfungsi tempat terbentuknya selaput kerabang lunak yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Kemudian ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama di dalam ovidus. Nah, kemudian ada vagina. Nah, selanjutnya ada kloaka. Kloaka yaitu bagian terakhir dan tempat keluarnya telur dan feses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada unggas jantan, yaitu ada sepasang testis. Nah, testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma atau penghasil hormon reproduksi. Nah, selanjutnya ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Nah, di sini terdapat vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai transportasi semen menuju ke kloaka dan penyimpanan sementara semen sebelum diejakulasikan. Nah, kemudian langsung menuju kloaka. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama ada hidung. Kemudian laring. Laring berfungsi sebagai penyaring partikel yang ikut masuk. Nah, kemudian ada trakea. Trakea berfungsi sebagai penyalur udara. Nah, kemudian ada bronkus. Bronkus berfungsi sebagai percabangan dari
trakea yang menyalurkan ke bronkiolus. Nah, di sini ada percabangan yaitu bronkiolus yang merupakan masuknya saluran udara. Nah, ada paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sistem ekrasi pada ayam. Nah, di sini terdapat sepasang ginjal. Nah, terus selanjutnya ada ureter. Ureter ini berupa saluran untuk menyalurkan urin. Urin langsung menuju ke vagina ayam karena tidak mempunyai tempat penampung urin, tepatnya di uredium. Kemudian dikeluarkan bersama feses melalui kloaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit yang terdapat pada unggas. Penyakit pada unggas itu ada 4. Yang pertama, penyakit virus yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, ada penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat, penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Nah, yang pertama itu ada penyakit Newcastle disease atau penyakit ND. Penyakit ini menyerang organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Nah, dapat dilihat dari adanya pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada seka, dan bintik merah pada proventriculus. Nah, yang kedua ada infectious bursal disease atau penyakit IDP. Penyakit ini ditandai dengan adanya gejala lemas pada ayam dan terjadi diare. Yang ketiga ada influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan jengger atau pial berwarna ungu. Yang terakhir ada chronic respiratory disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada sistem pernafasan dan dapat dilihat dari infeksi kelopak mata dan trakea. Selain organ interior, saya juga akan menjelaskan organ eksterior pada ayam. Nah, yang pertama itu ada paru. Paru berfungsi untuk mematuk makanan. Kemudian ada jengger atau pial. Nah, di sini juga cuping. Kemudian ada bulu. Bulu itu berfungsi untuk melindungi gesekan atau infeksi dari luar secara langsung. Kemudian terdapat taji. Dan yang terakhir itu ada ceker. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.